Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan membahas latihan soal kehamilan fisiologis part 1. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1. Seorang perempuan usia 25 tahun G2P0A1 mengatakan hamil 8 bulan datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan DJJ 120 kali per menit. Waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ulang kehamilan adalah A. 1 minggu lagi, B. 2 minggu lagi, C. 3 minggu lagi, D. 4 minggu lagi, dan E. 5 minggu lagi. Oke, sekarang kita bahas. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Nah, sekarang kita lihat jadwal pemeriksaan kehamilan antara lain. Yang pertama, dari HPHT sampai usia 28 minggu, yaitu 4 minggu sekali. Yang kedua, dari usia kehamilan 28 sampai 36 minggu, yaitu 2 minggu sekali. Dan di atas usia kehamilan 36 minggu, yaitu 1 minggu sekali. Dan jika ditemukan kelainan atau resiko, maka memerlukan penata laksanaan pemeriksaan yang lebih sering dan intensif. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang B, 2 minggu lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 24 tahun, G1P0A0, mengatakan hamil 8 bulan, datang ke BPM mengeluh sakit pada kaki saat berjalan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan pada ekstremitas kaki sebelah kanan teraba varises. Asuhan yang tepat untuk mengurangi keluhan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Minum teh herbal, B. Tidur dengan kasur keras, C. Posisi berbaring terlentang, D. Duduk dengan posisi tegak, dan E. Hindari berdiri terlalu lama. Oke, sekarang kita lihat. Data fokus pada kasus ini adalah varises pada kaki kanan dan terjadi pada usia kehamilan 8 bulan. Varises merupakan kondisi pembuluh darah yang paling dekat dengan permukaan kulit, mengalami pelebaran dan pembengkakan. Varises terjadi karena pengaruh hormon kehamilan, rahim membesar, dan peningkatan jumlah darah dalam tubuh ketika hamil. Varises biasanya terjadi pada kaki, area vagina, di sekitar bokong dan anus, serta terjadi pada kehamilan trimester 2 dan 3. Oke, sekarang kita lihat asuhan yang bisa diberikan pada kasus varises. Yang pertama, tinggikan kaki sewaktu berbaring atau duduk. Yang kedua, berbaring dengan posisi kaki ditinggikan. Yang ketiga, jaga agar kaki jangan bersilangan. Yang keempat, hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Yang kelima, istirahat dalam posisi berbaring miring ke kiri. Dan yang keenam, hindari senam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang E, hindari berdiri terlalu lama. Lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan usia 26 tahun G1P0A0 mengatakan hamil 5 bulan, datang ke posyandu untuk imunisasi TT yang kedua. Lama perlindungan imunisasi sesuai dengan kasus tersebut adalah A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, dan E. 5 tahun. Oke, sekarang kita bahas. Tujuan pemberian imunisasi TT pada ibu hamil adalah untuk memberikan kekebalan pada ibu dan bayinya dari penyakit tetanus neonatorum. Imunisasi TT pada ibu hamil diberikan sebanyak 2 kali dengan dosis 0,5 cc yang diinjeksi secara IM. Jarak waktu pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya sebagai berikut. TT1 lama perlindungannya yaitu langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Kemudian TT2, selang atau interval waktu minimal dari TT1 yaitu 1 bulan.
dan lama perlindungannya 3 tahun. Kemudian TT3 intervalnya dari TT2 yaitu 6 bulan dan lama perlindungannya 5 tahun. TT4 interval pemberian 12 bulan atau 1 tahun dari TT3, kemudian lama perlindungannya 10 tahun. Dan TT5 yaitu intervalnya 12 bulan setelah TT4 dan lama perlindungannya di atas 25 tahun. Yang ditanyakan adalah lama perlindungan imunisasi sesuai dengan kasus yaitu TT2. Jadi lama perlindungannya yaitu 3 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang C, 3 tahun. Soal nomor 4, seorang perempuan usia 22 tahun G1P0A0 mengatakan hamil 9 bulan datang ke BPM mengeluh kaki kadang udem pada sore hari. Hasil anamnesa menunjukkan tidak pernah mengalami sakit kepala hebat dan pemeriksaan tekanan darah 110/70. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Diet rendah garam, B. Minum banyak air putih, C. Menggunakan kaos kaki yang ketat, D. Menghindari susu dengan kalsium tinggi, dan E. Posisi tidur dengan kaki lebih tinggi dari kepala. Oke, sekarang kita lihat data fokus pada kasus ini adalah kaki udem pada sore hari dan tekanan darah 110/70 terjadi pada usia kehamilan 9 bulan. Kondisi tersebut masih dikatakan normal karena sifatnya tidak menetap dan tidak disertai dengan kenaikan tekanan darah. Udem pada kehamilan terjadi karena adanya peningkatan kadar sodium yang disebabkan oleh pengaruh hormonal, adanya kongesti sirkulasi pada ekstremitas bawah, peningkatan permeabilitas kapiler, dan tekanan dari pembesaran uterus pada vena pelvik ketika duduk atau pada vena cava inferior ketika berbaring. Asuhan yang bisa diberikan sesuai dengan kasus ini yaitu hindari posisi berbaring terlentang, hindari posisi berdiri untuk waktu yang lama, istirahat dengan berbaring miring ke kiri dengan kaki agak ditinggikan, tinggikan kaki pada saat tidur, jika perlu sering melatih kaki untuk ditekuk ketika duduk atau berdiri, angkat kaki ketika duduk atau istirahat, hindari kaos kaki yang ketat atau tali atau pita yang ketat pada kaki. Dan yang terakhir, lakukan senam atau latihan secara teratur. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E, posisi tidur dengan kaki lebih tinggi dari kepala. Lanjut soal nomor 5, seorang perempuan usia 23 tahun G1P0A0 mengatakan hamil 9 bulan datang ke BPM untuk kunjungan ulang pemeriksaan kehamilannya. Bidan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, dan nadi 78 kali per menit. Pemeriksaan palpasi menunjukkan TFU 32 cm, presentasi kepala, letak memanjang, sudah masuk pintu atas panggul, dan DJJ 140 kali per menit. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Tanda-tanda persalinan, B. Tanda bahaya kehamilan, C. Kebutuhan nutrisi ibu hamil, D. Ketidaknyamanan kehamilan, dan E. Perubahan psikologis pada ibu hamil. Oke, sekarang kita lihat data fokus pada kasus ini menunjukkan bahwa ibu melakukan kunjungan ulang dengan usia kehamilan 9 bulan atau trimester 3 dan kondisi ibu dan janin normal. Keempat adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jadi tujuan keempat yaitu sama dengan kunjungan ke-1 dan kunjungan ke-2, kemudian palpasi abdomen, mengenali adanya kelainan letak dan persentase, dan kemudian memantapkan persalinan dengan mengenali tanda-tanda persalinan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A, tanda-tanda persalinan. Baik, terima kasih. Itu tadi 5 soal tentang latihan soal kehamilan fisiologis yang part 1. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.